Bayangkan pagi itu, ruang sidang DPR Malaysia yang biasanya riuh dengan perdebatan politik mendadak bergemuruh oleh suara kemarahan. Sorotan kamera mengarah ke salah satu anggota senior parlemen yang dengan nada tinggi menyatakan bahwa Malaysia tak bisa lagi diam melihat tindakan Indonesia yang makin berani. Ya, bukan hanya sekadar kecaman diplomatik biasa. Kali ini, nada bicara parlemen Malaysia jauh lebih tajam. Bahkan nyaris mengarah ke ancaman terbuka. Dunia pun mulai melirik. Ada apa sebenarnya? Latar belakang dari ketegangan ini bukanlah hal yang muncul mendadak. Persaingan antara Indonesia dan Malaysia, terutama di bidang geopolitik dan ekonomi, telah berlangsung selama puluhan tahun. Kedekatan letak geografis, sejarah kolonial yang saling tumpang tindih, dan isu-isu perbatasan yang belum sepenuhnya selesai membuat hubungan keduanya selalu berada di antara hangat-hangat kuku dan siap meledak. Tapi dalam beberapa bulan terakhir, aroma persaingan itu mulai berubah jadi bara yang siap menyala. Pemicu kemarahan Malaysia kali ini bermula dari langkah berani Indonesia dalam memperkuat kendali di wilayah perairan Ambalat yang selama ini jadi rebutan tak terselesaikan. Pemerintah Indonesia, melalui armada TNI AL dan keputusan politik yang tegas, menempatkan fasilitas pengawasan maritim canggih di sekitar kawasan tersebut. Langkah ini dianggap Malaysia sebagai provokasi langsung terhadap klaimnya. Ditambah lagi, media-media nasional Indonesia memberitakan dengan penuh kebanggaan, seolah-olah kemenangan diplomatik telah dicapai. Tak berhenti di situ, Indonesia juga dikabarkan tengah menjalin kerjasama eksklusif dengan Cina terkait eksplorasi energi di sekitar Laut Sulawesi bagian selatan. Perjanjian ini disinyalir menguntungkan RI secara strategis dan ekonomi, tapi membuat Malaysia merasa terisolasi, sebab kerjasama semacam itu bisa menjadi pembuka jalan bagi penguasaan penuh atas potensi energi yang selama ini diklaim tumpang tindih. Bagi Malaysia, langkah ini dianggap bentuk arogansi tetangga, sekaligus ancaman terhadap kedaulatan regional mereka. Seluruh dunia dah jangka. Seluruh dunia sudah menjangka. Tiba-tiba kita kata tidak dijangka. Tak apalah, tetapi apa yang kita nak sebut bahawa ini sebenarnya sepatutnya sudah kita jangka dan kita sudah bersedia daripada awal, dan ia menjejaskan jutaan ringgit hasil ekspor negara kita. Dan dalam saat getir seperti ini pun, kerajaan hanya menghantar pegawai junior ataupun dengan maaf menteri yang agak junior untuk berunding dengan Washington. Sepatutnya macam jiran kita Indonesia menghantar menteri penjelas ekonomi mereka, staf menteri keuangan. Vietnam hantar timbalan Perdana Menteri mereka untuk berunding dengan Amerika. Kita hantar dengan maaflah timbalan ketua setiausaha yang agak junior dalam perkhidmatan. Jadi tak nampak mana seriusnya kita. Sepatutnya kita hantar menteri keuangan lah kalau boleh, ataupun terima kasih, menteri ekonomi bercuti di rumah kota, tak tahu ke? Menteri ekonomi bercuti, jadi sebulan pula cuti. Selamat datang menteri MITI. Maaf ya tadi saya petik sikit, saya nak rekod menteri MITI masuk balik. Jadi kita nak hantar menteri, ialah menteri MITI pun dah agak senior, tapi orang tak nampak kekuatan. Ialah dari sudut parti sendiri pun tidak ada, mungkin tidak ada lagi lah kekuatan tu. Jadi saya harap supaya kalau boleh ada pemimpin agak senior untuk dihantar pergi. Kalau menteri ekonomi pun kita panggil dia balik, sebab tak munasabah luluskan cuti. Kita dalam keadaan nak berperang sekarang ni. Kita nak berperang sekarang ni, perang ekonomi. Tiba-tiba perang ekonomi, kita memberikan cuti sebulan kepada seorang menteri yang memegang portfolio yang agak penting. Ini saya rasa satu perkembangan yang agak luar biasa yang berlaku di dalam negara kita pada hari ini. Sepatutnya dia bersama, sebab Yang Berhormat adalah seorang senator yang akan habis perkhidmatan habis tahun ini. Jadi siapa nak sambung? Yang Berhormat mungkin jadi duta lepas ini, tapi duta tak sama dengan perundingan. Biar ada seorang menteri bersama. Kalau menteri keuangan tak boleh, kurang-kurangnya menteri ekonomi. Yang saya sebenarnya rindu kepada formula dia. Mungkin ada formula baru yang boleh diperkenalkan untuk Perikatan Nasional ni masalahnya. Orang betul, cari pengundi, bukan cari babi, bukan cari tai. Ini jadi masalah. Jadi ahli parlimen lama, tua bangka, tapi akhlak tak ada, adab tak ada. Samakan orang dengan binatang. Ni, saya nak minta dia tarik balik. Speaker, saya nak minta dia tarik balik. Ni, tak ada adab. Kurang ajar. Yang Berhormat Hulu Langat. Kurang ajar. bodoh. Bodoh. Yang
Boleh Yang Berhormat. Saya nak kena sambung. Boleh tak? Boleh sambung. Okey. Sekejap lagi kamu tunggu dekat itu. Yang Berhormat. Bukan, ni orang yang macam ni macam mana boleh kita layan? Parlimen ni patutnya berjalan dengan aman dan damai. Ada orang macam ni. Patutnya kita nak Tidak. Dia mengeluarkan perkataan kandang tadi. Okey. Okey. Tak speaker, saya minta speaker. Dia Yang tarik balik. Berhormat. Okey. Saya minta dia tarik balik. Saya tak sebut siapa-siapa. Saya sebut ada orang tepakan. Dia sebut Ulu Langat tadi. Kita akan cek handset dulu. Saya pun tak perasan. Kita nak satu perpaduan negara yang lebih hebat. Menghadapi mereka bukan satu perkara yang senang. Kita tahu bahawa walaupun kita pengurusi ASEAN, tapi mereka telah berunding satu-satu. Dengan Indonesia 290 juta pasaran. Dengan Vietnam Dari sudut pandang geopolitik, tindakan Indonesia bisa dimaknai sebagai strategi multilapis. Penguatan kedaulatan maritim, dorongan terhadap pertumbuhan sektor energi, sekaligus pembentukan blok ekonomi baru dengan negara besar seperti Cina. Indonesia tampaknya tengah memainkan peran sebagai middle power. Asia Tenggara yang tak lagi ingin tunduk pada dominasi negara lain, termasuk Malaysia. Ini menjadi sinyal perubahan postur RI di kawasan, dari defensif menjadi ofensif. Dari sisi ekonomi, Indonesia sedang menggencarkan program kemandirian. Energi lewat eksplorasi blok minyak dan gas, dan Ambalat menjadi titik strategis. Blok ini diprediksi memiliki cadangan minyak mencapai lebih dari 2 miliar barel. Jika dikembangkan secara maksimal, Indonesia bisa menyaingi posisi Malaysia sebagai eksportir energi utama di Asia Tenggara. Tentu saja ini bukan kabar yang menyenangkan bagi ekonomi. Malaysia yang sedang rapuh pasca krisis politik dalam negerinya. Reaksi Malaysia pun tak main-main. DPR mereka mengusulkan revisi besar terhadap kebijakan luar negeri terkait Indonesia dan menyarankan penguatan militer di perbatasan. Bahkan ada fraksi yang secara terang-terangan meminta dilakukan demonstrasi kekuatan di wilayah laut yang disengketakan. Dunia internasional pun mulai khawatir. Sebab jika ketegangan ini tak dikelola, bisa-bisa meledak menjadi konflik terbuka yang melibatkan dua negara kunci ASEAN. Indonesia sendiri merespons dengan kepala dingin. Kementerian Luar Negeri menegaskan bahwa langkah yang diambil sudah sesuai hukum internasional dan prinsip UNCLOS Mem Santa Pono II. Tidak ada niat provokasi, apalagi konfrontasi. Tapi Indonesia juga menegaskan, jika kedaulatan diganggu, seluruh kekuatan nasional akan dikerahkan. Ini menunjukkan bahwa Indonesia tak lagi bersikap lunak, terutama dalam isu teritorial dan sumber daya alam strategis. Ketegangan ini juga berdampak pada kerjasama regional. ASEAN yang selama ini bangga dengan prinsip konsensus dan non-intervensi, kini diuji. Beberapa negara mulai cemas kalau ketegangan Indonesia-Malaysia bakal mengganggu stabilitas kawasan. Filipina dan Thailand bahkan dikabarkan mulai menawarkan mediasi diam-diam karena khawatir efek domino dari konflik bisa mengguncang kawasan. Dari sisi domestik, masyarakat Indonesia justru menunjukkan sikap nasionalis yang meningkat. Kampanye Save Indonesia Berdaulat dan Jaga Ambalat menggema di media sosial. Banyak tokoh publik mendukung sikap tegas pemerintah. Sentimen anti-Malaysia pun mulai naik lagi, mengingat sejarah panjang ketegangan di berbagai isu, dari TKI hingga budaya. Ekonomi global juga turut mencermati. Jika benar konflik ini memanas, jalur perdagangan laut di sekitar Kalimantan dan Sabah bisa terganggu. Apalagi jalur ini adalah salah satu rute penting untuk ekspor CPO, batu bara, dan LNG. Investor pun mulai menghitung risiko geopolitik kawasan. Nilai tukar ringgit dan rupiah sempat terguncang dalam beberapa hari terakhir sebagai respons dari spekulasi pasar.